berbagai-bagai tantangan, pergumulan, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berikan kekuatan, jalan keluar bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda firman-Mu yang hari ini boleh kami dengarkan, kami mengakui dengan yakin dan percaya bahwasanya firman-Mu yang Engkau beritakan, sampaikan, itulah yang menjadi kehidupan bagi kami. Sehingga kami Tuhan, roh kami, jiwa kami terus kuat karena firman. Tuhan Yesus yang baik, biarlah lewat firman Tuhan ini iman, percayaan, kasih, harapan dari kami semua boleh semakin terus bertumbuh. Urapilah hamba-Mu Tuhan dan seluruh jemaat-Mu, kami bersuka cita pada firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Halo. Shalom. Puji Tuhan untuk kehadiran kita pada hari ini dalam ibadah, dan kita persembahkan waktu kita dan hati kita kepada Tuhan. Mungkin banyak juga godaan-godaan di luar sana yang menggoda kita, ya, termasuk jalan-jalan, ataupun mungkin pesta, ataupun mungkin pekerjaan yang lain. Tapi kita hari ini mengingat bahwa di hari Minggu adalah hari yang kita khususkan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan. Hatiku adalah kemah Kristus. Mari kita buka sama-sama di dalam Lukas pasal yang 9 ayat 28 sampai 36. Kita akan sama-sama membacanya. Saya baca ayat 28, Bapak Ibu baca ayat 29 dan berganti-ganti. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pekerjaan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, wajahnya berubah dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan bicara tentang tujuan. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan memenuhi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka
lihat itu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan dia melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebelum kita memasuki minggu Prapaskah di minggu depan, maka minggu ini gereja-gereja biasanya merayakan minggu transfigurasi atau minggu di mana Yesus dirayakan berubah rupa di atas gunung. Dan kita akan melihat apa arti transfigurasi. Mengapa Yesus harus berubah rupa? Kenapa Musa dan Elia harus datang bertemu dengan Yesus? Kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Mari kita perhatikan ayat demi ayat sehingga kita semakin memahami firman ini. Saya baca sekali lagi di ayat yang ke-33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, tidak kebetulan ini firman Tuhan ini menuliskan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Apalagi kalau di dalam bahasa Yunani, salah satu bahasa yang paling sulit di dunia adalah bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Arab, termasuk bahasa-bahasa yang sulit. Kenapa Bapak Ibu? Banyak sekali tensisnya. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang tensisnya. Rumusan kalimat-kalimatnya banyak sekali. Kalau bahasa Indonesia kan enak. Contohnya kalau makan ya makan saja. Mau makan pagi, mau makan siang, mau makan malam, mau makan tengah malam, makan saja. Kalau bahasa Inggris kan beda Bapak Ibu. Makan pagi, apa namanya Bapak Ibu? Istilahnya breakfast. Ya. Makan siang, lunch. Nah, ini anak muda kita ini nampak kali terpelajar ya. Makan malam, dinner. Hebat kan? Makan, kata makan saja itu berbeda-beda. Pengertiannya, penempatannya tergantung. Ini makannya mau makan, sedang makan, sudah makan, kemarin dulu sudah makan, itu beda. Ya, makanya ada eaten. Itu makan, artinya makan, tapi makannya itu kapan? Sudah terjadi, akan terjadi, sedang terjadi, dahulu sudah terjadi. Oh, bahasa Inggris saja Bapak Ibu sudah ribet, apalagi bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, bahasa Alkitab kita ini. Makanya tidak heran Bapak Ibu, terkadang kala ada terjemahan-terjemahan yang berbeda. Terjemahannya saja Alkitab kita ini sudah banyak ya, betul. Apalagi tafsirannya, terjemahannya saja sudah banyak, apalagi tafsiran. Maka kata Yesus bahwa hukum-hukum dari Tuhan itu satu iota pun, satu titik pun yang paling kecil tidak akan ditiadakan. Maka Bapak Ibu Saudara, seluruh tulisan yang diilhamkan Allah, seluruh tulisan yang telah kita terima sebagai firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru itu, setiap katanya itu mengandung makna.
tidak asal ditulis, tidak asal dibuat. Maka kalau ada di sini perkataan, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Budak bejol pangamanginan asal dipadok koni haka anak itu atau lapatan. Apalagi mandi ulang ada. Kilo kan? Kadang-kadang pas saya tipu bahasa saya kan berbiasa. Tetapi betulkah itu dimengerti, dipahami dan dilakukan? Ini menjadi masalah. Jojo berhita, mandokot langsung takoto, menceritakan langsung takoto. Ada yang memahami kan? Kaku ini kan? Kalau sifatakan, Gusi dope ke sana, tentang kotor dope ke jelasana, Allah terbalik untuk hal. Kalau sifat dapat berkoni hatai, aliran tanah pati, tidak kita mengerti. Nah ini sangat berbahaya. Hamba-hamba Tuhan pun Bapak Ibu tidak luput. Pendeta-pendeta pun tidak luput dari masalah itu. Banyak juga pendeta, apalagi kita lihat sekarang masa-masa YouTube ini kan, semua bikin masing-masing. Ya, entah dari mana itu acaranya, entah dari mana tafsirannya, tak peduli. Yang penting dapat menonton sebanyak-banyaknya. Kalau bisa yang aneh-aneh lah, itu kira-kira. Supaya meniru orang, pilihan orang, oh ada apa ini? Banyak mengatakan, memperkatakan, mengajarkan apa yang tidak dipahami. Di ayat 28 jelas waktunya di sini kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Tidak ada peristiwa di sini yang dikatakan yang dituliskan oleh Lukas. Peristiwa yang sangat luar biasa. Dicatat juga Bapak Ibu di kitab Matius, di kitab Markus juga. Ini dicatat bagaimana Yesus membawa 3 orang muridnya naik ke atas gunung untuk berdoa. Ini adalah salah satu ciri khas daripada kitab Lukas, bahwa Yesus seringkali dicatat bahwa Yesus berdoa. Yesus naik ke gunung berdoa. Sebelum memulai pelayanan, Yesus berdoa. Dan seringkali Yesus berdoa itu ke gunung. Iya, ibaratnya Bapak Ibu, kalau zaman sekarang orang mencari inspirasi, orang mencari ide, itu pergi ke tempat-tempat yang sepi. Kalau tradisi agama lain ada yang namanya bersemedi, ya, atau bersamadi. Pergi ke satu daerah terpencil, ke satu daerah yang tertentu untuk fokus, untuk meminta hikmat atau meminta sesuatu lah kepada yang diyakini. Nah, Yesus juga seringkali dikatakan berdoa ke bukit atau ke gunung. Ada apa dengan bukit dan gunung? Kepercayaan orang Yahudi atau orang Israel, bukit dan gunung itu merupakan satu tempat yang sakral. Bukit dan gunung itu adalah satu tempat di mana orang lebih dekat kepada Tuhan. Makanya kalau di zaman Israel, bukit-bukit pengorbanan, tempat-tempat penyembahan berhala,
kuil-kuil berhala itu biasanya dibuat di bukit, di atas bukit, di tempat yang tinggi, karena ada keyakinan mereka bahwa di bumi, di gunung atau di bukit itu lebih dekat sama Tuhan, kira-kira begitu. Bagaimana Bapak Ibu, ada rencana kita retreat di gunung ini kira-kira berdua satu malaman? Kalau di Korea Bapak Ibu, mereka betul-betul meneladani ini. Di Korea mereka di mana-mana bukit mereka buat doa. Jadi jemaat ke sana berdoa, gereja-gereja ke sana berdoa, dan itu sudah menjadi tradisi mereka. Ya mungkin kita juga perlu juga ini merencanakan retreat ke gunung. Tapi gunungnya apa ini namanya? Sibayak atau asal jangan Gunung Sinabung aja ya. Kalau Gunung Sibayak masih boleh lah, kalau Gunung Sinabung bahaya. Jadi ada keyakinan bagi Israel bahwa dari atas bukit itu atau gunung itu mereka menerima berkat, mereka menerima pencerahan, mereka menerima firman Tuhan. Maka kalau kita lihat kembali ke belakang, bagaimana Musa menerima hukum Taurat itu dari mana Bapak Ibu? Bapak Ibu, Musa menerima hukum Taurat dari mana? Atau di mana? Gunung Sinai. Nah, ini masih ada ini konsep. Dari Gunung Sinai. Kenapa harus dari Gunung Sinai? Kan begitu kan? Itulah yang mendasari orang Israel, bahwa bukit atau gunung itu mereka anggap tempat yang kudus, tempat yang dekat dengan Tuhan, tempat untuk menerima firman, tempat untuk mereka beribadah. Jadi tidak salah Yesus juga mengikuti tradisi pada masa itu, sering berdoa ke gunung, sering pergi berdoa ke atas bukit untuk menyendiri, fokus. Sebelum memulai segala pelayanannya, Yesus selalu berdoa. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Inilah transfigurasi. Jelas dikatakan di sini, ketika ia sedang berdoa. Kalau di dalam Matius, di Markus tidak ada kalimat seperti itu. Hanya dikatakan tiba-tiba Yesus berubah-ubah. Lalu Yesus berubah-ubah. Tetapi di Lukas jelas dikatakan Yesus berubah-ubah ketika ia sedang berdoa. Maka doa di sini, berdoa di sini adalah hal yang luar biasa. Yesus sebagai anak Allah, ia juga berdoa. Dan di dalam doa itu, Yesus mengalami pemuliaan. Nah, jelas dikatakan di sini, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Marsinonda mabuhina. Cahaya kemuliaan terpancar dari Kristus. Cahaya kemuliaannya sebagai anak Allah yang maha kudus terpancar pada saat itu. Ini merupakan sebuah pesan, sebuah pertanda, sebuah syarat akan sebentar lagi apa yang akan Yesus tempuh dalam pelayanan. Maka dikatakan di situ, tampaklah kehadiran dua orang nabi yang berbicara dengan dia, yaitu Nabi Musa
dan Nabi Elia. Nabi Musa, nabi yang terbesar sebagai pendiri dari agama Yahudi. Nabi terbesar yang membawa hukum Taurat bagi bangsa Israel. Nabi Elia, nabi yang luar biasa, nabi pembaharu, nabi yang luar biasa dipakai Tuhan untuk menyatakan, memproklamirkan bahwa Tuhan Yehova adalah satu-satunya Tuhan yang benar, yang mengalahkan nabi-nabi Baal, yang mengalahkan keangkuhan raja-raja. Itulah Nabi Elia, mewakili dari nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Mengapa kedua nabi ini hadir? Kenapa kedua nabi ini muncul? Nah, ini hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini, orang kadang-kala masih ada yang bangga. Orang bersifat DP al-Kristen bangga mengolong keluarga nasir siaran. Siaran itu masih siaran teh. Oh ngarobi pumi, toho do pumi deh. Lihat mak, solong-solongan. Harus ada juru solong-solongan yang pemetah ya. Tua kalau dia dohot jagal kemuda. Bayi pun, orang dia bukan nih. Budak profesional disong bangga. Padahal Maulana kita kalangan Persia, Maulana kita non Kristen, non mana Tuhan ikut diuji segala roh. Diuji, jangan gampang kita tertipu, karena iblis pun ya dapat menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun dapat menyamar sebagai orang baik. Iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat. Maka hati-hati Bapak Ibu kalau makan semua ini. Oh, perhatikan dulu. Jangan asal-asal percaya. Ya, kebanyakan itu adalah manifestasi pekerjaan daripada iblis. Tapi ini benar-benar adalah Musa dan Elia adalah benar-benar nabi yang hadir pada waktu itu. Tidak mungkin kita seperti berbohong. Ya, dikatakan berbicaralah dia, berbicaralah mereka. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan. Berarti Musa dan Elia yang hadir pada waktu itu bukanlah kehadiran yang biasa, tetapi kehadiran di dalam tubuh kemuliaan. Ya, mungkin kalau kita bayangkan masih kontak ini ya, mungkin seperti lampu ini yang terang, cerah. Tapi kita nggak tahu apakah itu warnanya oranye, warnanya putih, nggak tahu kita. Tapi yang jelas terang bercahaya. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Kehadiran Kristus di dunia, pelayanan Kristus di dunia adalah menggenapi, memenuhi seluruh tuntutan dari hukum Taurat, menggenapi seluruh nubuat-nubuat yang ada di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Digenapi lagi di dalam diri Kristus. Maka dikatakan di sini berbicara. Tidak disampaikan di sini berapa lama mereka berbicara, tetapi mereka berbicara tentang satu hal, tujuan
kepergiannya yang akan digenapi. Exodus, bahasa aslinya ya, Exodus. Tujuan Exodus, kalau di dalam perjanjian lama, Exodus adalah bagaimana orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Itulah disebut sebagai Exodus. Maka keluaran itu disebut sebagai Exodus. Keluar. Maka di sini dikatakan kepergian. Diterjemahkan kepergian. Untuk apa Yesus pergi ke Yerusalem? Nah, ini baru kita hubungkan dengan perjanjian lama tadi. Berarti untuk mengeluarkan umatnya, mengeluarkan orang-orang yang percaya dari kegelapan kepada terang, dari kebinasaan kepada kehidupan, dari kematian kepada hidup yang kekal. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Penerjemahan Exodus, perjanjian lama. Exodus dikerjakan oleh Musa, dilakukan oleh Musa dengan setia memimpin 40 tahun bangsa itu dari Mesir sampai ke perbatasan Kanaan di seberang Sungai Yordan. Maka Yesus pun akan mengadakan Exodus melalui pengorbanan dirinya di Yerusalem. Ia akan menyatakan pekerjaannya, karyanya untuk membebaskan, membawa, menyelamatkan orang-orang berdosa melalui karyanya di atas kayu salib. Karyanya sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama oleh para nabi yang diwakili tadi oleh Nabi Elia. Karya penebusan, penyelamatan dari Kristus. Exodus yang akan dilakukan oleh Kristus sama seperti yang dilakukan Musa di perjanjian lama. Tetapi Exodus yang dilakukan oleh Yesus di perjanjian baru adalah melalui dirinya sendiri, melalui pengorbanannya. Dan keselamatan itu adalah keselamatan secara rohani. Memindahkan orang-orang yang percaya dari kegelapan kepada terang, dari penjajahan perbudakan dosa kepada kemerdekaan di dalam Kristus. Maka kita lihat di sini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, digenapi di Yerusalem, artinya di Yerusalem Kristus akan menggenapkan seluruh firman, baik hukum Taurat, baik nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh para nabi. Di ayat yang ke-32, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Petrus masih sempat melihat Yesus dalam kemuliaan. Jadi Lukas mengatakan yang sebenarnya di sini Lukas sebagai penulis kitab ini dia tidak berbohong, karena memang Petrus menyaksikan peristiwa itu. Petrus melihat peristiwa itu dengan jelas di dalam kebersamaan mereka dengan Kristus. Mari kita buka sama-sama dalam 2 Petrus pasal yang ke-1. Petrus juga menceritakan pengalamannya di dalam suratnya itu ya. Dalam kitab 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu, 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. 1, 2, 3 ya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja.
tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Amin. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi Petrus juga mengakui gunung itu adalah gunung yang kudus, dan itu adalah suatu kepercayaan bagi orang Israel. Nah, kalau di Alam Batak ada untuk gunung nasakral mana dulu, mulai dokter kusubuhin aja kan? Itu bagi orang Batak itu, wah, nah, ini perlu lagi kita teliti lagi itu ya. Siapa kusubuhin dena ros ya jabatan ini kan itu kan? Manusia dewata. Begitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas ya bahwa Petrus juga menyaksikan peristiwa itu, dan itu juga diceritakan oleh Lukas. Tidak mengada-ada. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah sifat Petrus. Petrus yang memang berkarakter belak-belakan, ceplas-ceplos, mudah mengucapkan kata-kata, tapi belum dipikirkan. Belum dipikirkan langsung capcus. Ya. Itulah Petrus. Makanya kita Bapak Ibu harus juga, ya, sebelum kita berkata-kata itu harus kita pikirkan dulu. Ya. Mula ala Batak mandokon jolo indila bibir sama katain kan? Itu teh. Ale, tapi aku aneh itu, aku gak setuju itu. Aneh itu. Asal lama katai gue jolo di rumah juga. Pas beli lama katai itu saya dari nama yang saya nak guru. Lama katai me jolo diri ada di biro saya itu me kalau hati. Nawara makan main. Langsung ngasih. Tapi artinya bukan itu sebetulnya, itu harafiahnya. Arti sebetulnya adalah sebelum kita berbicara, sebelum kita menyampaikan sesuatu hal, monggo dipikirkan dulu. Kasih waktu dulu sejenak memikirkan. Apakah yang kita katakan itu benar, baik, atau malah hal yang tidak baik. Nah, Petrus ini selalu dia belak-belakan, ceplas-ceplos, petik-cap, urusan masalah belakangan. Kita dahulu kan ibadah kan, udah kuda deh. Kita dahulu kan, doa boleh kan, ada. Ceplos-ceplos. Jadi dia nggak tahu ini, tahu itu boleh mana mah? Ali guru, baca kan di sekolah sopo-sopo aja. Saya ada mandi si Musa, saya ada mandi si Elia. Alanya begitu indahnya suasana itu, begitu damainya kemuliaan Allah yang hadir pada waktu itu bagi mereka, sehingga Petrus ingin situasi itu, keadaan itu begitu lama, jangan cepat hilang. Hati sama ini doakan, mau pas kita lagi happy, pas kita lagi banyak berkat lah kita katakan, atau pas lagi sedang ada sukacita, ya maunya sukacita itu jangan hilang, teruslah. Nah, itu yang dimaksud Petrus di sini. Bukan untuk kami mah dulu bisa tolu sopo-sopo.
Di roh hadis Petrus, asa bunyi pada 2 hari naik keluar naik halaki isi menikmati keindahan kemuliaan Tuhan itu. Padahal bukan itu tujuan. Kemuliaan Kristus menyatakan dirinya di atas gunung. Kemuliaan yang nampak dari Musa dan Elia, percakapan mereka ada satu tujuannya, yaitu untuk meneguhkan berita sukacita, meneguhkan pelayanan Yesus, menggenapi seluruh nubuat-nubuat dan hukum-hukum Taurat dalam perjanjian lama. Budang dosa batas somoni aja mak. Atau dibaik somoni di angka cerita. Molo apalaro tulang na burju itu jabuntakan. Apalagi molo tulang imang hepek jalan na buas na leon-leon. Masalah sohata. Molo bunyian molo tutur tulang. Itu kan? Atau matulah membelah, sohok mah. Ale moloro apala murunta na agak hulit. Membuat orang pisang peda molo. Itu kan? Apala membuat gula be mat susu satakar pedang. Ale budak mah tanam sih. Oh, boleh keluar kan? Oh. Atau yang pulang sama burung tadi itu kan itu alamiah natural. Petrus juga sama, menikmati keindahan yang luar biasa itu, kemuliaan Tuhan yang terpancar pada waktu itu. Oh, bulu bulunya nang baju torsai itu pada 2 hari nanya dari Triton kurang puas lebih lemat dari yang tahu bawah. Apalagi 2 hari naik kita berlihat-lihat di tahu bawah. Kira-kira begitu. Tapi nggak habis hebek di dompet. Wah, acara nih 2 hari naik kan? Jadi inilah naluri seorang yang bernama Petrus. Dia dengan naluri yang kuat, walaupun dia tidak mengerti apa yang dikatakannya, tetapi apa yang dikatakannya mewakili hati kita sebagai manusia, mewakili hati kita sebagai umat-umat Tuhan. Lalu kita lihat di sana, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu transfigurasi pada saat ini, pesan Tuhan kepada kita lewat firman ini ada banyak hal yang bisa kita lihat. Yang pertama tadi mengajak kita untuk tekun dan semakin rajin berdoa. Semakin lebih sungguh-sungguh kita berdoa. Yesus katakan dalam Matius 21 ayat 22. Mintalah dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan menerima. Mengajak kita semua untuk kita lebih setia, lebih tekun lagi di dalam doa kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak berdoa. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang malas berdoa, atau bahkan yang sama sekali tidak berdoa. Melalui firman ini kita melihat pentingnya bagi kita kesetiaan dan ketekunan seperti yang ditunjukkan oleh Yesus.
Yesus bertekun dalam pelayanannya, Yesus setia dalam pelayanannya sampai akhirnya nanti di Yerusalem menggenapi seluruh nubuat perjanjian lama. Yesus bertekun dan Yesus setia. Yesus tahu sebentar lagi siksaan, hinaan, sakit yang akan dialami, tapi Yesus tidak pernah mundur. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita punya rencana seperti Petrus yang mau membangun sopo-sopo, yang mau membangun kemah untuk Kristus. Karena sesungguhnya hati kita lah rumah bagi Dia. Hati kita lah kemah bagi Kristus, rumah bagi Allah kita. Di mana kita berjalan setiap hari bersama dengan Dia, di mana kita akan menjalani suka dan duka kita bersama dengan Kristus, di mana kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan di setiap pergumulan dan persoalan kita bersama dengan Kristus. Kalau kita beri hati kita kepada Kristus, benar-benar Kristus tinggal menjadi raja bertahta di hati kita, maka hidup kita pasti diubahkan. Hidup kita akan memancarkan sukacita kemuliaan Allah. Sama seperti yang dialami oleh Musa ketika Musa menerima firman itu di gunung Sinai. 40 hari 40 malam dia di atas gunung itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Lalu ketika dia turun dari gunung itu berjumpa dengan orang Israel, tidak sadar dia, Musa tidak menyadari kalau wajahnya bercahaya, wajahnya berubah, memancarkan kemuliaan dari Allah. Maka ketika orang Israel melihat, mereka menjadi takut. Nah, ini orang Israel ini lucu ya, kadang-kadang yang gak perlu ditakutkan ditakuti, yang perlu ditakuti tidak ditakuti kan? Harusnya Tuhan yang perlu ditakuti. Ini Musa turun bawa 2 lok batu firman, wajahnya bercahaya, memancar kemuliaan. Mereka takut. Karena itulah dikatakan tadi di bacaan kita responsoria, akhirnya Musa menyelubungi mukanya, menutupi mukanya dengan selubung, dengan kain. Baru ketika dia mau berbicara dengan Tuhan, barulah selubungnya dibuka. Bagi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kebenaran Kristus itu tidak terselubung lagi. Kebenaran Kristus itu tidak ada tertutup, melainkan sudah dibukakan kepada kita semua. Maka kebenaran itu dapat kita pahami, dapat kita mengerti, karena Roh Kudus yang ada di hati kita senantiasa membimbing kita. Kalau kita mau berikan hati kita sebagai rumah, kemah bagi Kristus, maka perubahan pasti terjadi dalam hidup kita. Hidup kita menjadi berkat, menjadi saksi, memuliakan Tuhan. Walaupun kita jatuh dan bangun, walaupun kita mungkin seringkali tergelincir di dalam dosa atau kesalahan, tetapi Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita itu, hati kita akan tetap membangkitkan kita. Persekutuan kita dengan Allah tidak akan berubah dan tidak akan pernah musnah. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku, di Minggu Transfigurasi hari ini kita boleh berkomitmen kembali sebagai umat Tuhan, supaya kita hidup di dalam doa, kita hidup di dalam terang firman Tuhan, kita hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, agar kiranya hidup kita memancarkan terang kemuliaan Kristus yang dapat dilihat oleh orang lain, yang dapat menjadi berkat bagi orang lain, yang dapat disaksikan oleh orang lain. Maka inilah anakku yang kupilih, kata Bapa, dengarkanlah dia.
Marilah kita sebagai pendengar-pendengar, pelaku-pelaku yang setia dari Kristus, dari firman Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam doa kami saat ini Tuhan, kami rindu cahaya kemuliaan-Mu bersinar di wajah kami, di hidup kami. Lewat kami hidup di dalam firman-Mu, di dalam doa. Ketika kami benar-benar hidup di dalam ketetapan Tuhan, maka kami tidak khawatir, kami tidak takut. Kami akan terus bertekun dan setia di dalam Tuhan, sama seperti Kristus menggenapi seluruh Taurat dan kitab para nabi di dalam dirinya melalui pengorbanannya, melakukan eksodus, yaitu menyeberangkan, menyelamatkan orang-orang yang berdosa kepada hidup yang kekal. Tuhan, kami minta kepada-Nya Bapa, teruslah Engkau bertahta di hati kami. Biarlah hati kami menjadi rumah-Mu. Biarlah Engkau berkuasa di hidup kami, sehingga kami terus dapat merasakan persekutuan yang indah bersama Tuhan. Hati kami menjadi hati yang tulus dan suci, yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berkomitmen untuk lebih lagi hidup di dalam doa, di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.